Udah mau 3 bulan istri gua pakai Galaxy M51. Ini adalah HP yang bener-bener mantap, puas banget dipakainya. Tapi gua ada kepikiran pengen beliin dia iPhone ya, pengen kasih kejutan. Secara dia belum pernah pakai iPhone dari dulu. Dan akhirnya gua bingung mau beli iPhone apa ya. Setelah survei dan compare sana sini, gue cukup yakin akhirnya kalau iPhone XR adalah iPhone yang paling worth it buat dibeli saat ini. Nah, sebelum gue kasih tahu alasannya, tunggu dulu, gue mau kasih tips dulu biar kalian bisa dapetin HP ini dengan harga yang lebih murah lagi. Jadi kalian tinggal install Shopback dulu ya, biar nanti pas beli bisa dapat cashback. Gue yakin kalian pasti udah pernah denger Shopback. Nah, ini semacam apps perantara sebelum kalian check out belanja online di e-commerce. Jadi dia tuh kayak pintu gerbang yang harus kalian klik atau buka dulu, tujuannya ya biar bisa dapat cashback. Jadi kalian harus buka dulu app Shopback sebelum belanja di e-commerce yang kalian pilih. Nah, pertama pastinya install dulu app Shopback, terus login. Kalau belum punya akunnya, sign up aja dulu biar nggak ribet. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Nah, nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Ada lebih dari 180 e-commerce dan merchant online yang ada di Shopback, mulai dari Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, sampai e-commerce travel ya kayak Agoda, Tiket.com, dan yang lainnya. Kalian bisa pilih sendiri mau belanja di e-commerce atau merchant online yang mana, mau beli gadget, mau beli tiket, atau sekedar isi pulsa juga bisa. Gue contohin ya, misal mau beli di Tokopedia, tinggal cari dan klik Tokopedia, nah langsung tuh kelihatan detail keterangan cashbacknya berapa. Di sini juga ada keterangan syarat dan ketentuannya, monggo dibaca dulu. Habis itu langsung pencet continue to app. Udah deh, langsung masuk ke Tokopedia, kalian bisa langsung hunting beli barang yang kalian incer, ya belanja kayak biasa aja. Nanti setiap transaksi online yang udah selesai diverifikasi, nanti cashbacknya akan masuk ke saldo Shopback kita. Caranya sesimpel itu, paling cuma nambah 30 detik ya buat buka dan pilih e-commerce-nya lewat Shopback. Tapi kita bisa dapat cashback yang lumayan kayak gua nih. Coba lihat saldonya. Nah, kalau dikumpulin lama-lama kan lumayan banget ya jumlahnya, dan serunya saldo cashback ini bisa ditarik tunai ke rekening atau bisa juga dibeliin pulsa. Mau beli gadget, beli tiket, beli apapun di e-commerce udah pasti jadinya lebih untung lewat Shopback. Oh ya, ada info menarik juga nih. Shopback punya promo gajian di setiap bulan. Biasanya itu mulai tanggal 25 ada promo cashback yang jumlahnya itu lebih gede lagi dibandingin dari hari yang biasa-biasanya. Ada juga diskon, branded sale, voucher belanja, flash sale, dan deals menarik lainnya. Mantap, yang mau download linknya gua taruh di deskripsi. Nah, perlu dibedain ya antara iPhone terbaik dan iPhone paling worth it. iPhone terbaik itu udah pasti di iPhone 12 Pro atau Pro Max ya, paling powerful di semua lini. Tapi bukan berarti itu yang paling worth it, karena kan harganya 20 jutaan lebih malah. Nah, gua sebut iPhone XR paling worth it saat ini karena punya perbandingan rasio harga dan performa yang paling rasional di antara iPhone yang lainnya. Kalau iPhone 7 ke bawah, menurut gua udahlah jangan dilirik lagi karena umurnya ini udah 5 tahun. Emang sih membludak ya stok secondnya, tapi bisa jadi mayoritasnya udah refurbish ya, bekas bongkaran atau kanibalan. Kalau iPhone 8 gua cek harga bekasnya itu 3,5 juta ke atas. Ya masih rada mending sih daripada iPhone 7, tapi tetap aja ya gua nggak ngerekomendasiin karena gimana pun juga udah kurang enak ya pakai layar 16:9, sempit banget, nggak asik buat multimedia, dan besok-besok udah makin kelihatan tuh jadulnya. Berarti ini juga termasuk iPhone SE 2020, walaupun jeroannya kenceng tapi layarnya masih 16:9 dan baterainya juga kecil. Asli bakal capek banget ya pakainya karena kita bakal sering ngecas, apalagi harganya juga masih lumayan, masih 7 jutaan. Kalau iPhone X atau XS harga second emang lumayan murah, 5-6 jutaan itu udah bisa dapat. Tapi ini barang udah discontinue dan banyak beredar versi refurbish juga, hampir nggak ada yang benar-benar lengkap dengan aksesori original. Kebanyakan aksesorinya juga OEM ya, jadi ini akan berisiko tinggi kalau kita nekat beli. Nah, makanya paling bener itu beli iPhone yang masih ada stok barunya, masih dijual barunya. Artinya belum banyak versi refurbish, dan kalaupun mau beli second, kita masih bisa nyari yang masih berlaku garansinya biar aman. Nah, kriteria ini ada di iPhone XR. Dan tentunya masih ada beberapa poin lain yang bikin iPhone XR ini jadi iPhone paling worth it dibeli saat ini. Pertama adalah harganya yang rasional. Harga barunya ini mulai 7 jutaan, atau kalau mau second di kisaran 5 jutaan itu udah bisa dapat. Dengan harga di bawah 10 juta, kita bisa dapat
iPhone dengan ukuran layar yang pas ada di tengah-tengah yaitu 6,1 inci kayak iPhone 11 atau 12. Ada yang bilang layar ini jelek, masih pakai IPS dan belum Full HD. Iya emang benar, tapi yang bisa ngelihat bedanya ini cuma orang yang pernah pakai iPhone X, XS atau 12 aja. Kalau kalian nggak pernah pakai iPhone yang gue sebutin barusan, ya pasti bakal fine-fine aja ngelihat layar iPhone XR. Nah, dari jeroannya iPhone XR ini pakai Apple A12, cuma beda 2 generasi ya dari Apple A14 di iPhone 12. Nah, gua tunjukin buat main game paling berat Genshin Impact. Ternyata nih kalian lihat sendiri masih lancar, bisa dapat grafis dan frame rate tinggi. Artinya chipset ini masih cukup banget buat diajak kerja berat sekalipun. Malah kalau dibanding iPhone X atau XS, baterai XR ini masih lebih oke. Setara lah sama iPhone 11 atau 12 yang hampir 3000 mAh. Jadi kita cuma perlu ngecas ini sehari sekali aja. Itu pun malam ya, pas mau tidur itu baru ngecas. Ngecasnya pun udah 15 watt, nggak sampai 2 jam itu udah full. Kalau dari kamera, yes, iPhone XR emang cuma punya satu lensa. Paling jadinya nggak bisa motret ultrawide aja ya. Kalau motret bokeh masih bisa, walaupun cuma bisa pas detect muka orang aja. Tapi sebenarnya yang terpenting kita masih bisa dapetin kualitas gambar yang beda tipis, yang nggak terlalu jauh-jauh banget lah dari iPhone terbaru yaitu iPhone 12. Kecuali kalau pas low light, karena emang di iPhone 11 ke bawah itu kan nggak dikasih night mode. Cuma kan yang terpenting esensi motret pakai iPhone itu biar bisa point and shot, prosesnya cepet dan hasilnya cenderung natural. Nilai plus lain yang bikin iPhone XR makin worth it tentu aja dukungan OS-nya ini masih aman banget ya, bakal dapat yang versi terbarunya nanti. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah pilihan warnanya yang ada banyak kayak iPhone 11 atau 12. Jadi ini kelihatannya bakal kekinian. Ya gua rasa gua nggak perlu jelasin panjang lebar lagi ya infonya. Itu udah dapet banget. Dan kalau boleh kasih kesimpulan, iPhone XR ini punya dimensi yang pas ada di tengah-tengah. Chipsetnya masih sanggup diajak kerja berat. Baterainya pasti bisa seharian. Pilihan warnanya ini banyak. Dukungan OS-nya juga masih kejamin. Kamera biar kata cuma satu juga ini masih bisa ngelawan iPhone terbaru, dan semua itu bisa didapetin dengan harga yang wajar. Kalau mau cari second itu sekitar 5 jutaan, cari yang masih ada garansinya. Atau kalau mau baru resmi itu mulai 7 jutaan udah bisa dapet. Emang harga segini masih lumayan tinggi, tapi gue jamin kalian bakal puas dengan apa yang didapat. Dan ini adalah HP yang feature proof ya, masih bakal tetap nyaman dipakai seenggaknya ya sampai 2 tahun ke depan lah.